mulai lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Bonda Siswa Putra selaku dosen implementasi dan testing sistem informasi. Di sini kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang cara menulis test case. Next. Yang pertama adalah langkah-langkah untuk menulis test case. Langkah pertama yaitu tentukan deskripsi kasus uji. Jadi deskripsi kasus uji ini sangat penting karena membantu kita mendefinisikan skenario pengujian dengan jelas. Dengan adanya deskripsi yang jelas, penguji lain atau anggota tim dapat memahami alur pengujian dengan lebih mudah dan konsisten. Sebagai contoh, jika kita ingin menguji fungsi login, kita bisa membuat kasus uji seperti yang ada di tabel ini. Kasus pertama menguji apakah sistem memberikan respon yang sesuai ketika pengguna memasukkan email dan data sandi yang valid. Dengan mendokumentasikan kasus uji seperti ini, kita bisa memastikan bahwa semua skenario penting telah diuji dengan baik sebelum sistem dirilis ke pengguna. Next. Langkah kedua yaitu tentukan data uji. Data uji adalah informasi yang digunakan untuk menjalankan pengujian dan memastikan sistem bisa menangani berbagai skenario dengan baik. Data ini bisa berupa email, kata sandi, ID pengguna, atau informasi lain yang dibutuhkan untuk menguji suatu fungsi. Sebagai contoh, untuk menguji apakah sistem login berjalan dengan benar, kita membutuhkan data email dan kata sandi yang valid. Seperti yang ditunjukkan dalam tabel ini, dengan data uji yang jelas dan terstruktur, kita bisa memastikan bahwa pengujian dilakukan secara sistematis dan hasilnya dapat diandalkan. Next. Langkah ketiga yaitu lakukan tindakan. Setelah kita menentukan deskripsi kasus uji dan data uji, sekarang kita perlu menjalankan serangkaian langkah untuk menguji sistem. Penguji akan mengikuti langkah-langkah yang sudah terdokumentasi agar proses pengujian lebih sistematis dan hasilnya bisa dibuat dengan jelas. Sebagai contoh, pada pengujian login, penguji perlu melakukan tiga langkah utama, yaitu pertama masukkan alamat email, kemudian memasukkan kata sandi, setelah itu mengklik tombol masuk. Dengan mendokumentasikan langkah-langkah ini, kita bisa memastikan bahwa pengujian dilakukan dengan cara yang sama setiap kali diuji, sehingga hasilnya lebih akurat dan dapat dipercaya. Next. Langkah keempat yaitu periksa perilaku AOT. Setelah melakukan langkah uji, kita masuk ke tahap ini, yaitu AOT, yaitu Application Under Test, adalah aplikasi atau sistem yang sedang diuji dalam proses pengujian perangkat lunak. Tujuannya adalah memastikan bahwa sistem merespons sesuai dengan ekspektasi. Dalam contoh ini, setelah memasukkan email dan kata sandi yang benar, hasil yang diharapkan adalah pengguna berhasil login. Next. Nah, kita membandingkan hasil aktual dengan hasil yang diharapkan. Jika hasil aktual sesuai dengan ekspektasi, maka uji kasus dinyatakan lulus. Baliknya, jika ada perbedaan, maka uji kasus dianggap gagal. Dalam contoh ini, sistem berhasil melakukan login sesuai harapan sehingga status pengujian dinyatakan lulus. Next. Selanjutnya, langkah terakhir yaitu langkah 5, untuk menentukan prakondisi dan pasca kondisi. Prakondisi adalah syarat yang harus dipenuhi sebelum pengujian dapat dilakukan. Misalnya, jika kita ingin menguji fitur login, kita harus memastikan bahwa browser telah terpasang atau dapat mengakses sistem yang diuji. Sementara itu, pasca kondisi adalah keadaan setelah pengujian selesai. Contohnya, jika pengujian login berhasil, maka sistem harus mencatat waktu dan tanggal login pengguna di dalam database. Kedua kondisi ini penting agar proses pengujian berjalan dengan baik dan hasilnya dapat divalidasi secara akurat. Next. Selanjutnya yaitu tips menulis test case yang efektif. Menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana. Test case harus ditulis dalam bahasa yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh siapa saja yang membacanya, termasuk tester yang mungkin baru bergabung dalam proyek. Dari penggunaan istilah teknis yang kompleks jika tidak diperlukan, gunakan kata-kata yang langsung menggambarkan tindakan yang harus dilakukan. Kedua yaitu pastikan test case dapat diuji ulang dan dapat dipahami oleh tester lain. Test case yang baik harus dapat dijalankan oleh tester lain tanpa perlu penjelasan tambahan. Ini berarti langkah-langkah yang tertulis harus cukup rinci dan spesifik sehingga siapapun dalam tim dapat menjalankan tes tanpa kesulitan. Jika test case dapat diuji ulang oleh orang lain tanpa kebingungan, maka test case tersebut dianggap efektif. Yang ketiga yaitu fokus pada satu fungsi atau fitur per test case. Setiap test case harus menguji satu fungsi atau fitur tertentu. Jangan mencampurkan banyak skenario dalam satu test case karena dapat menyebabkan kebingungan dan menyulitkan dalam menentukan penyebab kegagalan jika terjadi error. Dengan membagi test case menjadi unit-unit kecil, lebih mudah untuk melacak apakah suatu fitur bekerja dengan baik atau tidak. Yang keempat yaitu sertakan data uji yang relevan dan realistis. Data uji yang digunakan dalam test case harus sesuai dengan kondisi yang nyata yang akan ditemui oleh pengguna. Gunakan kombinasi data yang mencakup skenario yang berbeda, termasuk data valid dan tidak valid. Dengan menyertakan berbagai skenario data uji, kita dapat memastikan aplikasi menangani input dengan benar. Yang kelima yaitu tentukan hasil yang diharapkan dan bandingkan dengan hasil aktual. Setiap test case harus memiliki hasil yang diharapkan, yaitu hasil yang ideal jika perangkat
lunak berfungsi dengan benar. Setelah pengujian dilakukan, hasil apel harus dicatat dan dibandingkan dengan hasil yang diharapkan. Dengan mencatat hasil apel secara rinci, tim pengembang dapat dengan mudah mengidentifikasi dan memperbaiki bug. Selanjutnya akan saya sampaikan saya. Kemudian apa saja praktik terbaik dalam menulis test case? Yang pertama, test case harus sederhana dan transparan. Kita harus membuat kasus uji sederhana mungkin. Mereka harus jelas dan ringkas karena menulis kasus uji tidak boleh memaksa pelaksanaannya. Gunakan bahasa yang tegas seperti masuk dalam ganda, masuk ke data, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, buat test case dengan mempertimbangkan pengguna akhir. Tujuan akhir dari setiap proyek perangkat lunak adalah untuk membuat kasus uji yang memenuhi persyaratan pelanggan dan mudah digunakan dan dioperasikan. Kemudian yang ketiga, hindari pengulangan test case. Jangan ulangi kasus uji. Jika sebuah test case diperlukan untuk mengeksekusi beberapa test case lainnya, panggil test case tersebut dengan ID test case-nya di kolom prakondisi. Kemudian yang keempat, jangan berasumsi. Jangan berasumsi fungsionalitas dan fitur aplikasi perangkat lunak kita saat menyiapkan kasus uji. Patuhi dokumen spesifikasi. Kemudian yang kelima, pastikan cakupan 100%. Pastikan kita menulis kasus uji untuk memeriksa semua persyaratan perangkat lunak yang disebutkan dalam dokumen spesifikasi. Selanjutnya yang keenam, test case harus dapat diidentifikasi. Beri nama ID kasus kemudian sedemikian rupa sehingga mudah diidentifikasi saat melacak data atau mengidentifikasi persyaratan perangkat lunak di tahap selanjutnya. Kemudian yang ketujuh, menerapkan teknik pengujian. Tidak mungkin memeriksa setiap kemungkinan kondisi dalam aplikasi perangkat lunak. Teknik pengujian perangkat lunak membantu kita memilih beberapa kasus uji dengan kemungkinan maksimum untuk menemukan cacat. Kemudian yang ke-8, membersihkan diri. Kasus uji yang kita buat harus mengembalikan lingkungan uji ke keadaan prates dan tidak membuat lingkungan pengujian tidak dapat digunakan. Kemudian yang ke-9, dapat diulang dan berdiri sendiri. Kasus uji harus menghasilkan hasil yang sama setiap kali siapapun yang mengujinya. Kemudian yang terakhir, tinjauan rekan. Setelah membuat kasus uji, mintalah kasus tersebut ditinjau oleh kolega kita. Rekan-rekan kita dapat menemukan cacat dalam desain kasus uji kita yang mungkin terlewatkan. Kemudian apa itu alat manajemen test case? Alat manajemen pengujian adalah alat otomatisasi yang membantu mengelola dan memelihara kasus uji. Fitur utama dari alat manajemen kasus uji ini adalah yang pertama, dokumentasi test case. Dengan alat kita dapat mempercepat pembuatan test case dengan menggunakan template. Kemudian yang kedua, menjalankan dan mencatat hasil test case. Test case dapat dijalankan melalui alat dan hasil yang diperoleh dapat dengan mudah dicatat. Kemudian yang ketiga, otomatisasi pelacakan catat. Kemudian yang gagal secara otomatis dilakukan untuk pelacakan plak yang selanjutnya dapat diberikan kepada pengembang dan dapat dilacak melalui pemberitahuan email. Kemudian yang keempat, catatan struktural. Persyaratan kasus uji, eksekusi kasus uji semuanya saling terkait melalui alat dan setiap kasus dapat ditelusuri satu sama lain untuk memeriksa cakupan pengujian. Kemudian yang terakhir, perlindungan test case. Kasus uji harus dapat digunakan kembali dan harus dilindungi agar tidak hilang atau rusak karena kontrol versi yang buruk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah format kasus uji. Kasus uji terdiri dari beberapa elemen utama, yaitu ID dan judul kasus uji sebagai identifikasi. Ditulis untuk menjelaskan tujuan pengujian serta persyaratan yang harus dipenuhi sebelum pengujian dilakukan. Langkah uji mendetailkan proses pengujian didukung oleh data uji dan penerapan teknik menjalankan dibandingkan dengan hasil aktual yang menentukan status pengujian, pass atau fail. Jika diperlukan, catatan tambahan dicantumkan untuk memberikan informasi lebih lanjut. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi apa sih itu test case sebenarnya? Test case adalah serangkaian tindakan yang dijalankan untuk memverifikasi fitur atau fungsi tertentu dari aplikasi perangkat lunak. Test case berisi langkah-langkah pengujian, data pengujian, prakondisi, dan pasca kondisi yang dikembangkan untuk skenario pengujian tertentu guna memverifikasi persyaratan apapun. Dalam pengujian perangkat lunak, test case dan test skenario adalah dua konsep penting yang sering digunakan, namun memiliki perbedaan mendasar. Test case adalah serangkaian tindakan spesifik yang dijalankan untuk memverifikasi fitur atau fungsionalitas tertentu dari aplikasi perangkat lunak. Test case mencakup langkah-langkah pengujian, data penguji, prakondisi, dan pasca kondisi yang dikembangkan untuk skenario pengujian tertentu guna memastikan bahwa aplikasi berfungsi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Di sisi lain, tes skenario adalah fungsionalitas atau fitur yang dapat diuji dalam aplikasi. Tes skenario biasanya berasal dari artefak pengujian seperti Business Requirement Specification atau BRS dan Software Requirement Specification atau SRS, dan mencerminkan skenario dunia nyata serta kasus penggunaan aplikasi yang sedang diuji. Next. Jadi perbedaan utamanya yaitu dari segi detail. Tes skenario ini lebih umum tanpa langkah-langkah yang detail. Lalu untuk test case ini lebih ke spesifik, mencakup langkah-langkah data uji dan juga data uji dengan hasil yang diharapkan. Lalu untuk contohnya, tes skenario menguji fitur pembayaran di aplikasi e-commerce. Lalu untuk test case menguji pembayaran dengan kartu kredit yang valid, menguji pembayaran dengan saldo yang tidak mencukupi, dan lainnya. Lalu untuk asalnya, tes skenario ini berasal dari dokumen persyaratan seperti BRS dan SRS. Lalu untuk test case ini berdasarkan dari tes skenario.
Lalu untuk tujuannya, tes scenario ini memastikan bahwa aspek utama aplikasi ini diuji. Lalu untuk test case memverifikasi bahwa fitur berjalan sesuai dengan spesifikasi. Lalu untuk penggunaannya, tes scenario membantu cakupan pengujian secara luas. Lalu untuk test case digunakan untuk penguji dalam pengujian spesifik. Jadi kesimpulannya, tes scenario ini lebih membantu kita melihat gambaran besar dari pengujian. Sementara test case memastikan bahwa setiap fitur diuji dengan langkah-langkah yang jelas dan terstruktur. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Terima kasih.